Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali dalam program dan Sabda Malam Jumat Karambe edisi Rabu 14 Februari tahun 2024. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan menghadap Allah melalui ibadah kita. Dan mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun di dalam menjalani kehidupan kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur layak kami naikkan kepada-Mu Tuhan di malam hari ini. Karena Tuhan begitu baik bagi kami semua, nyata pertolongan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan,
kami semua akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, agar kami mampu memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, boleh kami jadikan sebagai pegangan hidup kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, serta layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dengan mereka dan mereka yang jauh, di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, Raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, ada kesayangan dan kemampuan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, dan menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu, telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami. Dengan berbalik dari segala kesalahan kami,
dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, satu tema perenungan kita yang akan kita renungkan dari bacaan kita hari ini, ingatlah siapa dirimu. Ingatlah siapa dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini diawali dengan gambaran keadaan kehidupan dari Daniel dan juga Israel, di mana ia ada di negeri pembuangan. Bacaan kita juga ini syarat dengan pengakuan dosa dari Daniel. Ia mengakui berbagai dosa nenek moyang Israel pada masa pembuangan ke negeri Babel. Dalam kesadaran dan perasaan yang terpuruk, Daniel berdoa kepada Allah. Ia mengaku dosa. Bahkan tidak sekedar berdoa, tetapi dengan berpuasa dan menggunakan kain kabung. Bahkan dikatakan ia juga memakai abu. Namun mengapa Daniel menggunakan itu semua? Berpuasa, berkain kabung, serta debu merupakan tanda dari sikap merendahkan diri dan tanda penyesalan kepada Tuhan. Bahkan abu menyimbolkan betapa kecil, rentan, dan rendahnya manusia di hadapan Allah. Sebagaimana manusia yang kita kenal dan kita tahu berasal dari abu atau debu tanah. Dengan kata lain, Allah itu maha besar dan begitu dahsyat. Dia adalah pemegang kendali kehidupan manusia. Dan di hadapannya manusia bukan apa-apa. Pesan itulah yang terkandung di balik simbol yang dipakai Daniel dalam doanya. Jika demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa Daniel melakukan semua itu? Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penyayang. Doa dan semua tindakan simbolik yang dilakukan oleh Daniel berdasar pada iman dan pengharapan pada kasih dan pengampunan Tuhan. Tuhan itu adil dan penyayang. Bahkan ia penuh kasih. Dan ia mau mengampuni setiap orang yang berdosa. Tuhan itu adil dalam setiap putusannya. Tetapi sekalipun penuh pengampunan,
pada mereka yang mau merendahkan diri dan berbalik pada jalannya. Hari ini kita merayakan Rabu Abu, sebagaimana pengkhotbah memuliakan bahwa sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan tak pernah berbuat dosa. Kerentanan hidup mengingatkan kita adalah hanyalah debu di hadapan Tuhan, yang pada waktunya kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Sebab itu, orang tua serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah siapa diri kita yang sesungguhnya. Berbaliklah pada Tuhan. Kalau dalam hidup kita ini, kita sering jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dunia. Dan nikmatilah kasih dan pengampunan Tuhan. Bukankah suatu kebahagiaan bagi kita semua ketika Tuhan mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita? Semua kebahagiaan akan kita nikmati saat kita menjalani kehidupan dalam kerendahan diri di hadapan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Itulah yang Tuhan kehendaki mau kita perbuat di tengah-tengah kehidupan ini. Kita berbalik dari cara hidup kita yang lama dan kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita hanyalah debu. Kita manusia yang fana dan rapuh. Pujian berikut ini akan menghantarkan kita untuk lebih jauh melihat dan memahami firman Tuhan ini. Pujian hanyalah debu. Hanya debulah aku.
Orang tua dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita secara pribadi membawa segala rencana, harapan dan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami segenap umat-Mu kembali menaikkan syukur dan pujian kepada-Mu sebagai tanda bahwa Engkau layak kami agungkan di dalam hidup ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami, yang kami percaya bahwa itulah yang menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Juga kami membawa seluruh kehidupan kami untuk selanjutnya dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Kami mendukung di dalam doa kami pada malam hari ini seluruh kehidupan umat-Mu yang mungkin saat ini dalam pergumulan mereka karena sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dan pulihkan mereka. Yang berduka Tuhan Engkau hiburkan. Yang dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan tolong dan topang mereka. Bahkan yang dalam masa tua, berikan mereka semangat dan kuatkan iman mereka. Segenap anak cucu dari jemaat-Mu yang mungkin dalam perjuangan dan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan kuatkan dan tolong mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa bahwa hari ini kami rakyat Indonesia telah menentukan pilihan kami yang kami yakini bisa memimpin kami dengan penuh hikmat. Siapapun yang Tuhan mau pakai menjadi pemimpin di negara ini, kami percaya bahwa Tuhan yang telah memilih mereka dan Tuhan yang akan menolong mereka dalam memimpin negara ini. Dan mungkin saat ini ya Tuhan, penghitungan suara sedang berlangsung di TPS masing-masing. Tuhan tolong para petugas KPPS dalam perhitungan suara. Karuniakan mereka kekuatan, kesehatan, serta kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Jauhkan dari setiap kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi, sehingga pemilihan ini betul-betul berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang malam hari ini, bahkan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, semuanya itu tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami di sepanjang persiarahan kehidupan kami. Bapa di sorga, dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami. Karena semuanya ini Tuhan, kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada sabda dan doa malam selanjutnya. Terima kasih.